warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-temannya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Errasa. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sunnah dan bid'ah. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri Imatriani dengan NIM 330, Maulida Sasabila 333, Septiana Berlian dengan NIM 335, dan saya sendiri Muhammad Erfansah 337. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah artinya jalan atau kebiasaan. Di dalam Al-Quran, kata sunnah sering diartikan ketetapan atau hukum Allah. Adapun sunnah menurut istilah yaitu, para ulama hadis mengartikan bahwa sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan. Para ulama ahli fikih mengartikan sunnah adalah berkaitan tentang hukum syara. Para ulama fikih mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu perbuatan apabila ditinggal tidak mendapat siksa dan bila dikerjakan mendapat pahala. Definisi sunnah dibagi kepada 3 kategori, yaitu sunnah menurut usuliyun, fuqaha, dan muhaddisin. 1. Secara umum, definisi menurut ulama usul fikih adalah yatluquna as-sunnatu ala ma sadri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Artinya sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan atau perbuatan atau pengakuan. Menurut ulama fikih pula, as-sunnatu fi istilahin al-fuqaha ala ma laisa biwajibin yaqulu hadza syai'u sunnatu ay laisa bi fardin wal wajibi wal maharamin wal makruhin. Artinya sunnah pada istilah adalah sesuatu yang bukan wajib, tidak juga fardu, wajib, haram, dan makruh. Menurut ulama hadis, sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik, atau akhlak atau kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti taharinus yang ia lakukan di Gua Hira atau sesudah kerasulan. Berdasarkan definisi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah yang mempunyai hukum syara, yang bersangkutan dengan mukallaf, yang berarti sesuatu perbuatan yang mendapat pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Sunnah ialah thariqah atau tata cara atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, baik secara umum maupun secara khusus dalam 1. Hal perbuatan atau pekerjaan, 2. Perintah, 3. Penerimaan atau ketetapan atau diamnya Nabi tanpa ingkar, dan yang terakhir dalam hal penolakan atau pelanggaran. Pengertian bid'ah. Menurut bahasa, bid'ah artinya segala sesuatu yang diada-adakan yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Para ulama mengemukakan istilah bid'ah, namun pada intinya semua para ulama memacu pada pengertian yang sama, yaitu hal baru yang tidak pernah ada dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Dalam kitab Qawaidul Ahkam mengartikan bid'ah adalah sesuatu pekerjaan keagamaan atau kegiatan keagamaan yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Maksudnya sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah meskipun itu merupakan hal yang baik.
yaitu macam-macam bid'ah. Yang pertama adalah bid'ah lugawiyah. Yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa, hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik berupa hal baik dan hal yang buruk, berhubungan dengan hal duniawi seperti alat-alat komunikasi dan transportasi modern, atau berhubungan dengan masalah agama seperti pembukuan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Yang kedua adalah bid'ah syariah. Maksud bid'ah syariah adalah makna bid'ah dipandang dari kacamata syariat. Jika ditinjau dari segi syariat, bid'ah adalah hal baru yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Namun, hal itu pun butuh kepada tinjauan syar'i untuk menentukan boleh atau tidaknya. Bid'ah ditinjau dari segi syariat memiliki dua jenis pembagian. Yang pertama adalah bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah makbulah. Contoh sunnah dan bid'ah. Yang pertama ada tahlil, mendoakan orang meninggal, ziarah kubur, dan selamatan yang dipraktikkan saat ini diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Jelas ada perintah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, amalan-amalan yang dipraktikkan sekarang dengan membaca sholawat, setiap kegiatan adalah bukan bid'ah. Yang ketiga yaitu puasa ngeblank, atau tidak mau berbuka puasa waktu maghrib dan diteruskan sampai sehari semalam atau beberapa hari. Amalan yang demikian itu hal yang menyalahi hukum syariat dan jelas itu adalah bid'ah. Membiasakan diri melakukan sunnah. Setelah seorang bisa membedakan amalan yang sunnah dan bid'ah, maka seorang harus menghindarkan diri dari kegiatan bid'ah sa'iyah. Pembiasaan ini harus dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama. Membiasakan diri melakukan puasa pada hari tertentu seperti puasa Senin Kemis, puasa Tarwiyah, contoh lain seperti membiasakan diri membaca Al-Quran. Tetapi harus menghindari sebagian cara membaca Al-Quran dengan seperti dilarang dilakukan oleh agama. Begitu juga dengan sholat sunnah, berdoa dan membaca aurat tertentu, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan agama. Kesimpulan, sunnah adalah jalan sesuatu. Sunnah Rasulullah SAW berarti jalan Rasulullah SAW, yaitu jalan yang ditempuh dan ditunjukkan oleh beliau. Sunnatullah dapat diartikan jelas hikmahnya dan jalan mentaatinya. Bid'ah adalah sesuatu yang diadakan menyerupai syariat tanpa ada tuntutannya dari Rasulullah yang diamalkan seakan-akan bagian dari ibadah. Ya, terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami sebagai moderator. Saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.